KSI Channel, kajian sajian Islam. Kita menuju ke akhirat, bawa dua hal, jangan bawa dua hal. Bawalah dua hal, amal soleh dan teman yang soleh. Sibuk dari amal soleh ke amal soleh apalagi. Gak usah bilang saya dulu sekian tahun buat dosa, amal saya masih sedikit. Udah beramal saja. Allah itu menilai ketakwaan kita. Bagaimana kita patuh gak gitu. Kita tidak tahu, subhanallah. Ada orang bahkan tidak pernah sujud sekalipun, Allah SWT berikan dia surga. Kuasa Allah SWT, rahmatnya Allah. Allah tahu niat kita, makin ikhlas, makin tulus, maka makin baik Allah berikan kepada kita. Harus paham itu. Begitu juga dengan lingkungan kita, harus orang-orang baik. Saya sudah pernah ingatkan, saya ingatkan kembali, nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang beriman masuk ke dalam surga ya. Lalu mereka tiba-tiba Allah buat mereka ingat teman-temannya. Ini rahmat Allah yang luas. Kalau mereka mengatakan, ya Allah, teman kami fulan pernah sholat bersama kami, pernah jalan bersama kami, minimal sekali mungkin pernah jalan sama orang-orang sholat, diingat. Allah SWT buat ingat. Lalu Allah mengatakan, pergilah ke neraka, cari teman-teman kalian itu, lalu keluarkan. Lalu dikeluarkan. Selama mereka muslim, walaupun banyak dosanya, bisa dikeluarkan karena teman-teman solehnya itu. Dan sebaliknya, jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa. Dari dosa ke dosa, tobat. Dosa itu gak enak, dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Di antaranya pun gak nyaman gitu kan. Orang selalu mau sembunyikan, tapi lakukanlah ketaatan-ketaatan lebih baik, dimulai dengan keikhlasan, diakhiri dengan ya, kegembiraan. Kemudian juga jangan bawa musuh. Ada orang begitu sibuk tiap hari dapat cari musuh. Ini jangan, teman-teman sekalian. Berhenti dari cari musuh ini. Ya, cari musuh ini berarti sengaja mau mencari tahu informasi tentang orang tanpa ada maslahatnya buat dia. Sedangkan kita tahu aib orang yang kita suruh tutupin. Ini kok kenapa sengaja nyari-nyari? Begitu buka pintu, begitu buka handphone, yang paling pertama sudah tahu belum? Nah, tahu apa? Tanya, sudah sholat belum? Kan sudah tahu belum? Gosipin orang, gosipin pembantu orang, rumah tangganya, segala macam. Untuk apa ya? Ghibah itu menceritakan aib muslim. Kalau ada padanya namanya ghibah, tidak boleh, dosa besar. Kalau nggak ada fitnah, berarti nggak usah buka pintu itu. Makin kita tidak tahu, makin bagus. Nggak usah cari tahu. Kalau depan mata kita jelas dia buat kemungkaran, baru kita luruskan. Kalau tidak tahu, jangan cari tahu. Nggak perlu. Ini sudah sering saya ingatkan masalah ini. Ya, tidak usah ambil tugasnya malaikat. Harus ingat itu. Sudah ada malaikat Allah amanahkan di pundak kanan dan kiri 24 jam. Ya. Bahkan sip-sipan malaikat itu. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, kata Nabi SAW, malaikat bergantian pada kalian di malaikat pagi dan malaikat malam. Mereka bergantian, dan di waktu sholat asar itu mereka bergantian. Sampai ulama masukkan dalam kategori keafdolian yang masuk sholat asar gara-gara pergantian sif malaikat itu. Jadi malaikat yang dari pagi bertugas sampai sore itu melapor kepada Allah. Allah tanya, waktu kamu datang, kamu tinggalkan hambaku lagi apa? Lagi sholat. Lalu yang datang ditanya nanti sama Allah, waktu saat kamu datang hambaku lagi apa? Lagi sholat. Maka ada malaikat yang menjaga. Untuk apa kita repot-repot nih ya? Sama amal yang kita kerjakan sudah malaikat mencatat. Bahkan subhanallah, Allah menyebut, Allah memberikan kemudahan bagi malaikat dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba berbuat dosa, maka malaikat berkata yang ada di sebelahnya, jangan catat dulu kepada temannya, siapa tahu dia tobat hari ini. Secara kemudahan yang Allah kasih. Maka ini semua karunia yang sangat besar kepada kita. Harusnya hati-hati berhubungan dengan masalah ini. KSI Channel, kajian sajian Islam.